الجنة. bihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagai salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah anugerah yang kembali Allah berikan dan Allah persembahkan kepada kita ketika pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dalam rangka meningkatkan iman dan ketakwaan kita, dalam rangka mengejar kebahagiaan kita, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dalam rangka merasakan manisnya iman, karena semua hal tersebut hanya bisa dilalui melalui pintu gerbang yang bernama ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu terlebih dahulu sebelum semua pembicaraan, semua ucapan dan semua amal perbuatan. Oleh karena itu tidak ada opsi lain kecuali belajar dan terus belajar. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan tujuan kita belajar adalah agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyatakan innama yutlabul ilmu liyuttaqullahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah, agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar adalah harga mati dan harga mutlak bagi orang yang ingin bertakwa kepada Rabbul Alamin. Karena kita nggak mungkin bisa belajar, kita nggak mungkin bisa beramal dan berbicara yang benar kecuali dengan ilmu. Dan memang dilarang untuk bicara, dilarang untuk beramal tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Jangan mengikuti sesuatu, jangan berbicara, jangan beramal sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Lalu Allah melanjutkan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita belajar dan terus belajar. Dan alangkah indahnya ketika kita belajar bersama yang terbaik, bersama salah satu buku atau kitab terbaik dan bersama salah satu ulama terbaik, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di setiap bidang belajar dengan yang terbaik itu pasti beda. Di setiap bidang belajar dengan yang terbaik pasti memberikan sensasi tersendiri, warna tersendiri, dan angle tersendiri. Para master class itu punya apa yang nggak dipunya oleh mayoritas orang, makanya mereka jadi yang terbaik. Oleh karena itu, kalau di dalam ilmu dunia aja demikian, apalagi ilmu akhirat. Dan kita harus bersyukur bahwa kita pengikut Nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW. Dan manusia-manusia terbaik setelah era para Nabi dan Rasul itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini.
Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, setelah kita menuntaskan bab sabar, tuntas dalam arti mengkaji dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun tuntas dalam mengamalkan, tidak ada kata tuntas sampai kita wafat. Karena sabar adalah kewajiban seumur hidup. Sabar itu kewajiban seumur hidup. Dan harus terus kita ulang-ulang bab kesabaran. Dan sekali lagi saya ingin tekankan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa salah satu kunci sabar adalah al-iltija ilallahi azza wa jal. Kita kembali kepada Allah dan mengembalikan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kunci dan kuncian. Hanya orang-orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah yang bisa menahan dirinya, yang bisa menahan dirinya. Kalau tidak, maka dia akan gagal. Atau mungkin dia bisa bersabar menghadapi musibah, tapi dia nggak bisa bersabar ketika menghadapi hal yang haram. Mungkin dia bisa bersabar menghadapi hal yang haram, tapi dia nggak bisa bersabar mengerjakan perintah dan amal soleh. Dan itu banyak, betapa banyak orang bisa bersabar di saat sakit, di saat di PHK, di saat bisnisnya jatuh dan ambruk, di saat dia kalah dalam sebuah kompetisi, tapi dia berzina, tapi dia nggak sholat. Dan banyak orang yang nggak berzina, tapi dia nggak sholat, gitu loh. Jadi, dan itu bukan kesabaran. Kesabaran itu sebagaimana dijelaskan para ulama, sabar menghadapi atau sabar dalam mengerjakan kewajiban dan amal soleh, sabar dalam mengatakan tidak pada hal yang haram, dan sabar dalam mengerjakan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Rabbul Alamin. Kita harus kembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat hadirin, mengembalikan kepada Allah itu berarti kita harus meresapi surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan apapun juga dan siapapun juga, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah nggak sama. Jadi jangan pakai logika kita. Nah, yang membuat banyak orang drop dan down kan itu, jamaah sekalian, karena dia tidak kembalikan kepada Allah, sehingga dia menyikapi masalah dan musibah dengan pola manusia. Dan ini yang disampaikan secara tersirat oleh Imam Nawawi. Makanya kan salah satu hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab sabar misalnya apa? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan kasih dia ujian dan musibah. Makanya beda kan. Adapun pola manusia apa? Kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi, kita akan servis dia, kita akan serve dia, kita akan berikan dia segala macam, kita akan berikan dia kenyamanan, ketenangan, kenyamanan, fasilitas dan seterusnya. Kenapa? Karena saya sayang sama dia dan saya ingin kebaikan buat dia, maka saya akan kasih semuanya buat dia. Tapi ternyata Allah tidak sesimpel itu. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, Allah akan kasih dia musibah. Kenapa? Karena kata Ibnul Qayyim bahwa perbuatan Allah itu beda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, kata beliau. Allah itu nggak sama dengan siapapun dan apapun. Tidak sama.
polanya manusia kalau sayang sama seseorang, dia akan manjakan orang tersebut, dia akan berikan apapun yang dia inginkan. Tapi masih ingat apa hadits yang kita pelajari dalam bab sabar? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah tuh kalau cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji dia. Subhanallah, beda lagi kan? Beda. Lihat itu kata Imam Ibnul Qayyim, af'al Allah atau perbuatan Allah itu beda polanya dengan pola kita. Itu yang membuat kita suka down dan jatuh karena kita memahami af'alullah azza wa jal, perbuatan-perbuatan Allah dalam bentuk episode-episode kehidupan kita dengan logika kita, bukan dengan wahyu, bukan dengan konsepnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sayang sama seseorang, kita akan jemput dia, kita akan kasih dia fasilitas, kita nggak mau dia capek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang dan cinta kepada sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka. Subhanallah. Itu yang perlu kita camkan. Makanya polanya manusia kalau misalnya ada virus di dalam diri kita, ada bakteri dalam diri kita, ada infeksi pada diri kita, maka kita namakan itu adalah penyakit, kan gitu ya, penyakit. Tapi apakah pola Allah sama? Coba kita ingat ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata beliau, falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyatil mihani wal ibtila la tagaw wa bagaw wa atau. Kalau saja Allah tidak mengobati hamba-hambanya, lihat, mengobati hamba-hambanya dengan obat yang bernama ujian, musibah, maka mereka akan kena penyakit kezoliman melampaui batas, gitu. Gitu. Jadi ketika kita menamakan orang yang terjangkit virus, yang ada virusnya, ada bakterinya, atau ada infeksi dan lain-lain sebagai penyakit, tapi di sisi Allah itu lebih cocok jadi obat. Obat apa? Obat kesombongan. Betapa banyak orang yang bertobat kepada Allah saat dikasih sakit sama Allah, saat dimasukkan virus ke dalam dirinya, dikasih bakteri dalam dirinya, gitu. Obat keangkuhan, obat kezaliman. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir kembali kepada Allah ya udah sebatas misalnya hanya sholat dan doa. Sholat dan doa jelas itu harus kita lakukan dan prioritaskan. Tapi lebih dari itu, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah itu artinya mengembalikan segala sesuatu ke pola Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwa Allah tuh beda dengan yang lain. Maka jangan pakai logika kita semata. Logika itu penting, tapi jangan hanya pakai itu. Kita harus pakai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya dan mengenal perbuatan-perbuatannya. Bagaimana cara Allah memuliakan seseorang, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Itu kita harus tahu. Dan ternyata cara Allah mencintai seseorang adalah diantaranya dengan dikasih ujian, dikasih musibah. Salah satu cara Allah mencintai seseorang adalah diserutkan rizki yang berbentuk harta. Dan kita berpikir kalau ada orang yang ngasih kita berarti dia marah sama kita. Itu kan pola manusia. Pola Allah enggak. Loh kok bisa sih? Karena Allah menginginkan hal yang lebih besar dari itu. Ingin lebih besar dari Allah, ingin kasih kita pahala.
Allah ingin kasih kita ampunan, makanya Allah syaratkan, dan kita bersabar kita dapat pahala, kita dapat ampunan. Allah ingin angkat derajat kita, Allah ingin membuat kita lebih kuat dan lebih matang dan dewasa. Dan masih banyak sekali hikmah yang Allah berikan kepada kita. Makanya hadirin sekalian, harus bersabar, harus nahan, dan kuncinya adalah kembalikan kepada Allah. Lagi-lagi kita ingatkan nasihat dari Al-Imam Tufi bahwa kunci semua ini adalah tauhid kepada Allah. Ya, tauhid kepada Allah. Dengan rububiyah Allah, apa yang Allah kerjakan, dengan asma wa sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dengan uluhiyahnya, dengan selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang perlu kita camkan, itu yang perlu kita renungkan. Dan banyak banget kasus ternyata benar dengan mengembalikan kepada Allah. Iya ya, dulu waktu aku lagi punya semuanya, aku gak bisa setenang ini, gak bisa qiyamul lail, gak bisa tahajud, gak bisa nangis ketika sholat. Tapi sekarang subhanallah, saya baru ngerti kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan uji orang tersebut dan Allah akan kasih dia musibah. Hadirin yang Allah muliakan, itu kembalikan kepada Allah bukan hanya sekedar mengembalikan secara permukaan, mengembalikan secara kulit, kita kembalikan saja kepada yang di atas, tapi galau. Enggak, kalau kembali udah kembalikan semuanya, biarlah Allah yang atur, dan tahu pola Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Itu ada. Jadi benar banget kata Imam Ibnul Qayyim, buat cara untuk bersabar, kembalikan ke Allah, dan ingat Allah punya pola berbeda dengan pola kita, karena Allah maha sempurna, maha baik, dan seterusnya. Ya nggak mungkin sama lah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama sebagai pengikat lagi-lagi bab kesabaran. Karena kondisi hari-hari ini kita benar-benar butuh sabar, dan butuh kesabaran di saat masih tidak ada kepastian, angka naik, dan orang-orang terdekat kita seringkali satu demi satu mulai berjatuhan, berguguran, dan mungkin kita juga sedang berjuang untuk mendaki lembah keterpurukan. Ada yang di PHK belum dapat kerjaan, ada yang bisnisnya hancur. Ingat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembalikan kepada Rabbul Alamin. Sesuatu yang kita rasa kehancuran, seringkali di sisi Allah justru kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian, dan yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian gak tahu apa-apa. Surat Al-Baqarah ayat 216. Makanya hadirin sekalian, mari kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan ayat yang sederhana banget yang setiap hari kita baca. Allahus Samad, Allahus Samad. Semua pihak kembali kepadanya, semua makhluk kembali kepadanya, seluruh alam semesta kembali kepadanya. As-Samad, membutuhkan dirinya dan kembali kepadanya. Sedangkan Allah tidak memerlukan apapun dan siapapun juga. Marilah kembali dengan sebenar-benarnya, jangan pakai ego kita, jangan pakai nafsu kita. Makanya kan otomatis sabar itu apa? Peperangan antara iman dan hawa nafsu. Dan begitu kita kembalikan semuanya kepada Allah, udah hawa nafsu kita nggak punya bagian, hawa nafsu kita nggak ada kerjaan lagi, udah
maka otomatis lemah. Hawa nafsu kita nggak dapat asupan senjata lagi, nggak dapat asupan makanan lagi, nggak dapat asupan logistis lagi, sehingga mereda, nggak hilang, karena kita butuh hawa nafsu untuk makan, untuk menikah, untuk keturunan dan seterusnya. Tapi udah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsinya. Dan memang butuh perjuangan jamaah. Makanya yang terakhir kemarin apa? Udah nyebur deh. Nggak bisa hanya sekedar teori-teori. Sabar itu nggak cukup dengan teori. Teori perlu, tapi harus diamalkan. Itulah bab kesabaran yang kita bahas dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Semoga Allah terima apa yang kita bahas di bab kesabaran, dan Allah maafkan segala kekurangan kita dalam menjelaskan atau dalam mempelajari bab kesabaran. Wallahu ta'ala alam. Hadirin Allah muliakan, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke bab berikutnya, dan bab berikutnya bab yang sangat penting dan tidak kalah penting dengan bab kesabaran. Dan ini menunjukkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memang seorang ulama yang luar biasa. Bab-bab yang beliau sampaikan khususnya di awal-awal itu benar-benar pondasi bagi seorang muslim, pondasi bagi setiap mukmin. Dan bab yang akan kita pelajari dengan meminta pertolongan kepada Allah dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita adalah bab as-sidqu, atau bab kejujuran. Bab kejujuran ini adalah bab yang sangat penting jamaah sekalian. Dan hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana polanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang memulai bab tersebut atau setiap bab dengan dengan ayat-ayat Allah, lalu setelah itu dijelaskan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke misalnya surat At-Taubah ayat 119 dan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, kita perlu membahas sejenak apa sih itu as-sidqu. Apa itu as-sidqu atau kejujuran? Hadirin Allah muliakan, as-sidqu itu dari huruf sad, dal, dan qaf. Sad, dal, dan qaf, ya kan? Artinya apa sih dalam bahasa Arab? Secara simpel kita bilang jujur. Tapi kalau kita lihat bagaimana para ulama sedikit mendalami ini, bahwa sad, dal, dan qaf atau as-sidqu itu aslun yadullu ala quwwatin fi syai' min qawlin wa ghairihi. Itu adalah kata dasar yang menunjukkan kekuatan dalam sebuah hal, baik ucapan maupun hal lainnya. Jadi as-sidqu, sad, dal, dan qaf adalah sebuah kata dasar yang menunjukkan, yang artinya menunjukkan kekuatan dalam sebuah hal, baik itu ucapan maupun hal lainnya, perbuatan, sikap, kondisi gitu loh. Itu as-sidqu. Jadi simpel aja. As-sidq secara bahasa itu sebuah kata yang bermakna kekuatan. Kekuatan. Baik ucapan maupun hal lain. Kekuatan. Hadirin yang Allah muliakan, dalam ya.
Kalau kita biasa selama ini cuma bilang sidqu apa? Jujur gitu ya. Benar, nggak salah. Tapi kita tidak menyadari betapa hebatnya efek dari kejujuran. Karena jujur itu sendiri secara bahasa artinya kekuatan. Artinya kekuatan. Artinya jika kita ingin punya kekuatan, maka kita harus jujur. Jika kita ingin ucapan kita punya kekuatan, maka jadilah orang yang jujur. Jika kita ingin sikap kita punya kekuatan, jadilah orang yang jujur. Jika kita ingin rumah tangga kita kuat, maka jadilah orang-orang yang jujur. Jadilah suami yang jujur, jadilah istri yang jujur. Jadilah anak-anak yang jujur. Jika kita ingin itu tadi, keluarga kita keluarga yang kuat, jadilah orang tua yang jujur dan jadilah anak yang jujur. Jika kita ingin perusahaan kita kuat di dunia maupun di akhirat, maka jujurlah dalam berusaha dan berbisnis. Itu. Jadi as-sidq itu kekuatan. Itu kekuatan. Dan sumber kekuatan itu berarti kejujuran. Itu penting. Dalam sekali jamaah. Iya kan? Coba kita lihat orang jujur. Yang kalau bicara jujur, mungkin kalau kita punya teman atau punya sahabat, punya saudara yang kalau bicara selalu jujur, coba kita renungkan, kuat nggak kata-katanya? Oh kuat. Itu kalau dia ngomong A, itu semuanya A. Bisa jadi. Dan kalau dia udah ngomong sebuah hal, itu akan dipegang sama teman-temannya, akan dipegang sama saudaranya. Kenapa? Nggak pernah bohong dia orang. Dan coba kita balik, seorang pembohong itu dia melemahkan dirinya sendiri, membuat kalimat yang disampaikan, berita yang disampaikan menjadi lemah di mata pendengarnya. Bahkan saking lemahnya, pas dia jujur nggak dipercaya orang. Allahu Akbar. Itu saking lemahnya tuh, pas dia jujur nggak dipercaya orang. Bohong lagi nih orang. Kita nggak percaya deh. Padahal dia lagi jujur. Itulah lemahnya dia. Lemah. Bas dia lagi jujur, orang nggak percaya. Karena bohong dia. Nanti bohong lagi. Gue juga pengalaman dulu. Kemarin dia bohong. Padahal sekarang lagi jujur. Makanya kan kata para ulama, min uqubatil kadhib an yukadzaba sidquhu. Salah satu hukuman moral bagi seorang pembohong kalau jujur nggak dipercaya. Pas jujur dia nggak dipercaya. Saking lemahnya. Saking lemahnya. Jadi kalau kita ingin punya kekuatan di dalam kehidupan, mulailah dari kejujuran. Mulailah dari kejujuran. Kita ini banyak salah kaprah. Ada banyak laki-laki yang kehilangan powernya di rumah tangganya. Lalu dia ingin mendapatkan power tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia marah-marah, bentak istrinya, dia ngamuk sama istrinya, bahkan dia caci maki istrinya, dijelek-jelekan istrinya. Apakah dia dapat power? Enggak. Mungkin istrinya takut, tapi kekuatan yang sejati dia nggak dapat. Kenapa? Karena dia salah kaprah.
Salah kaprah. Kalau ingin dapat power dan kekuatan sejati di mata istri Anda, di mata istri kita, maka mulailah dengan kejujuran. Bukan, dan kita nggak perlu marah-marah sama istri, nggak perlu suara tinggi. Istri kita akan respect sama kita. Istri kita akan sami'na wa ta'na. Istri kita akan ikutin, kita kanan dia kanan, kita kiri dia kiri, kita loncat dia loncat, kita tiarap dia tiarap, tanpa kita harus marah-marah, suara tinggi, apalagi jelek-jelekin dia. Nggak perlu. Bukan itu kekuatan. Kekuatan itu selalu jujur. Maka Anda akan punya bergen di hadapan istri Anda. Anda akan dihormati sebagai pemimpin tanpa harus suara tinggi. Gak perlu suara tinggi, biasa aja. Tapi setiap apa yang kita keluarkan, kita sampaikan fakta, 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 data, data, data. A1, A1, A1. Dan apa yang kita ucapkan, itu yang kita amalkan. Istri kita lihat, kalau suami saya bilang A, berarti itu yang akan dijalankan. Kalau suami saya bilang B, dia akan buat B. Bahkan lebih, B plus mungkin. Kalau dia bilang A, mungkin bukan A lagi, A plus, A kuadrat, A kubik. Jadi tambahin sama suami. Hal yang positif-positif ya. Oh itu, suami seperti itu dipastikan akan punya power dan punya kekuatan di hadapan istri. Tanpa dia harus marah-marah. Nabi SAW memang marah-marah sama Aisyah, sama Saudah, sama Hafsah. Enggak marah-marah. Santai aja. Dan beliau mendapatkan kekuatan besar dan sempurna bahkan di tengah-tengah keluarganya. Gak marah-marah. Hadirin yang Allah muliakan, pada saat misalnya ada dinamika di dalam keluarga Nabi SAW, apa yang Allah firmankan? Coba kita buka surat Al-Ahzab 28. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Al-Ahzab ayat 28. Lalu 29. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Wahai Nabi, kata Allah, bilang ke istri-istri engkau, in kuntunna turidna al hayata dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, maka kemarilah. Jadi sekali lagi, wahai istri-istriku, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, kemarilah. Lihat, kemarilah. Fata'alaina, kemari. Oh, nggak diomel-omelin, kemari. Santai aja Nabi, kemarilah. Umati'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. Aku akan kasih keinginan kalian. Dan aku akan ceraikan kalian dengan baik-baik. Aku akan kasih apa yang kalian inginkan. Kalian mau apa sih? Kalau mau uang, kalau bahasa sekarang mau tas nih, mau berlian, aku kasih. Dan kita berpisah sampai di sini. Aku akan ceraikan kalian baik-baik. Usarihkunna sirahan jamila. Lihat kata-kata jamila. Jamila kan cantik artinya ya. Kita pisah baik-baik. Kita bercerai baik-baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah. Dan jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, dan menginginkan kampung akhirat, fa inna Allah, maka Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala,
a'adda lil muhsinati minkunna, telah mempersiapkan untuk wanita-wanita baik di antara kalian, untuk yang baik-baik di antara kalian, ajran azima, ganjaran dan pahala yang sangat besar dan agung. Dan kita tahu, lalu Nabi SAW mengamalkan ayat ini. Aisyah ditanya, dan semua istrinya ditanya, semua langsung sepakat, kita ingin Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Semua mengatakan kita ingin Allah dan Rasulnya. Lihat, gak ada marah-marah, gak ada suara tinggi, elegan, enak ngomongnya. Fata'alaina, mari ke sini, mari ke sini. Umati'kunna, aku akan kasih yang kalian inginkan. Wa usarihkunna sirahan jamila, dan kita akan pisah dengan baik-baik. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya Allah persiapkan bagi yang baik di antara kalian ajran azimah. Itu baru bergen bagi suami. Itu baru power yang dimiliki suami. Gak ada suara tinggi, gak ada marah-marah, gak ada caci maki istri, gak ada jelek-jelekan istri, gak ada mata melotot, gak ada urat menegang, enggak. Fata'alaina, mari ke sini, aku kasih dan kita bisa baik-baik. Tapi kalau ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhir, Allah persiapkan lebih, Allah akan kasih lebih banyak lagi. Pertanyaannya, kenapa seluruh istri Nabi diam dan mengikuti beliau, dan beliau mendapatkan kekuatan mutlak sebagai suami? Gak dijawab. Gak, tapi kan aku pikir-pikir dulu, enggak. Kuncinya apa? Jujur. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan, mari kesini Ra, aku kasih dan kita pisah, itu beneran. Gak main-main. Itu beneran, jujur kan. Jadi kalau kita sebagai suami misalnya jujur, itu gak perlu teriak-teriak. Karena istri kita mikir, apa yang disampaikan itu yang akan dilakukan. Banyak dari kita kan cuma berani ngancam-ngancam doang, ngancam sama marah-marah, caci maki segala macam. Habis itu udah selesai. So istri kita bilang, ya kemarin juga begitu, nggak ada kenyataannya. Jujur itu power. Jujur itu kekuatan. Kita bicara A, kita harus jalankan A. Kita bicara B, kita B. Tanpa sadar kita akan punya kekuatan yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Mungkin memang tidak ada senjata di hadapan kita, tidak ada pisau rambu di hadapan kita, nggak ada AK-47 di hadapan kita, nggak ada apapun. Tapi apa yang kita ucapkan itu didengar orang. Kenapa? Karena jujur. Karena jujur. Orang tuh banyak orang baru diikuti sama jangankan sama pihak lain, sama keluarganya, itu setelah dia nampar istrinya, dia pukul istrinya. Orang jujur enggak. Kesini, apa yang kamu inginkan? Saya kasih dan kita pisah. Atau cari Allah dan Rasulnya. Mari kita berjuang bareng. Udah selesai. Selesai. Para istri, banyak wanita salah kaprah karena ditindas, dizolimi dan seterusnya, maka mereka ingin sejajar dengan laki-laki di banyak aspek dan menyalahi syariat agar mendapatkan power dan kekuatan di hadapan laki-laki. Dan itu tidak tepat. Kalau ingin punya power di hadapan suami, power yang elegan, kekuatan yang anggun, berkelas, mulai dari kejujuran.
Mulai dari kejujuran. Kalau kita sebagai istri jujur, mungkin secara fisik kita lemah, kita nggak berdaya, kita dapat nafkah setiap bulan, kita nggak punya penghasilan pribadi, tapi hadirin Allah muliakan, kita akan diperhitungkan di hadapan suami kita. Kita akan diperhitungkan di hadapan suami kita. Kita punya power dan kekuatan. Kenapa? Karena kejujuran adalah kekuatan dalam berbagai hal. Pokoknya jujur. Mulailah dari sekarang. Jujur, dan jujur. Karena jujur adalah kekuatan. Jujur adalah kekuatan. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ingin punya kekuatan, jujur. Sebagai pegawai, mungkin kita hanya seorang pegawai biasa. Tapi kalau kita pegawai yang jujur, kita akan punya kekuatan di hadapan bos kita, atasan kita. Saya tahu ada seseorang, dia bukan hanya ya, artinya mulia, tapi dia kerjanya driver atau supir, tapi jujurnya luar biasa. Suatu ketika kejujurannya harus berhadapan dengan kepentingan bosnya, dan dia memilih jujur. Marah bosnya, sampai dia bilang, ya udah bos, gini aja, kalau bos gak suka sama saya, tinggal pecat saya aja. Gak dipecat tuh sama bosnya, gak dipecat. Padahal dia bilang, kalau bos memang gak suka sama saya dianggap one prestasi apalah, ya udah pecat saya aja. Gak dipecat sama bosnya, diskak begitu, diam bosnya. Karena kan orang cerdas juga tahu, nyari orang jujur sekarang kan susah banget. Apalagi megang mobil, apalagi belum ngantar anak, mikir kan orang. Dan yang berikutnya dia nggak salah, saya yang salah, dia cuma jujur, nggak dipecat. Karena itu tadi, jujur itu kekuatan. Mungkin secara status kita di bawah, kita digaji sama dia, tapi kalau kita jujur terus, bisa jadi kita lebih kuat daripada dia. Dan saya tahu juga ada seseorang, itu kalau jalan sama bosnya, tapi kalau orang ini memang punya kedudukan di perusahaan tersebut, punya kedudukan, tapi ya dia bukan bos, dia dekat banget sama bosnya. Kalau mereka jalan berdua, orang berpikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Kenapa? Jujurnya luar biasa nih orang. Nah, karena dia jujur, dia nggak ragu-ragu untuk kasih nasihat sama bosnya. Kalau bosnya jadi bosi gitu ya, marah-marah orang, dia bilang, jangan mentang-mentang kita jadi bos kita jatuhkan orang, nggak bagus itu. Ya bosnya kan sebel, nih orang apaan sih? Pas dipelototin gitu sama bosnya, dia bilang, ya kalau nggak suka sama saya, pecat saya aja. Dan nggak pernah dipecat-pecat, nggak pernah. Bahkan semakin dipercaya. Kenapa? Karena sekali lagi orang-orang berkelas itu tahu jujur tuh mahal banget. Apalagi udah jujur, skillnya jago. Udah jujur, memang menguasai expertise tersebut, bidang itu dia hatam. Udah hatam jujur, udah. Walaupun bagi bosnya omongannya tajam, tapi tajam kan relatif. Dan ngomongnya asik banget. Ketika bosnya semena-mena gitu ya sama orang atau di kantor. Dan ini anak Jakarta, jadi ngomongnya lo nggak boleh begitu. Jangan mentang-mentang kita bos, kita bisa nginjak-injak orang, atau bisa zolimin orang, bisa ngerain orang. Itu nggak bagus. Melotot bosnya. Dia bilang, kalau lo nggak suka sama gue, lo pecat gue aja. Nggak pernah dipecat. Subhanallah, nggak pernah dipecat.
Bahkan ada apa-apa tanya dia, ada apa-apa tanya dia. Dan ngomongnya enak dan jujur aja. Yang lain kan menjilat gitu ya. Dan kalau udah menjilat kan nggak jujur. Dia mah enggak, beliau enggak. Dan itu yang dibutuhkan kan. Orang-orang berkelas, orang-orang besar kan butuh masukan yang jujur. Adapun sama penjilat, ya dia mau dapat apa? Semua omongannya, semua sikapnya akan dibenarkan nanti. Dan dengan begitu dia nggak akan maju. Dengan demikian dia nggak akan berkembang, dia nggak akan belajar dari kesalahan. Orang-orang seperti itu kan butuh masukan, butuh arahan, butuh nasihat, butuh tukar pikiran, butuh brainstorming, butuh ide lain. Oh iya. Dan itu kejujuran. Oh itu luar biasa hadirin. Jujur itu kekuatan. Jujur itu kekuatan. Dan itu yang ingin dibalik oleh syaitan. Kan gitu ya. Syaitan ingin membangun narasi dan opini di benak kita bahwa kalau Anda jujur, Anda lemah. Maka bohonglah. Karena bohong Anda akan selamat. Gitu kan. Mayoritas orang bohong kenapa? Karena khawatir kalau dia jujur dia lemah. Khawatir kalau dia jujur nanti orang gak mau sama dia. Itu permainan syaitan. Dan itu keliru besar. Jujur itu kekuatan. Kekuatan. Dan itulah makna dari sad, dal, dan qaf dalam bahasa Arab. Kekuatan. Itu yang perlu kita camkan. Belum lagi kalau kita bermain lebih tinggi lagi, jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh itu luar biasa coba. Jujur dengan Allah. Nanti kita akan tekankan aspek ini. Tapi lihat, kalau ingin menjadi hamba yang kuat, hamba yang mulia, maka jujurlah dengan Allah. Bukan hanya jujur dengan manusia. Itu tadi. Ingin jadi suami yang kuat, jujur sama istri. Ingin jadi istri yang punya kekuatan, jujur sama suami. Ingin jadi hamba yang kuat, jujurlah sama Allah. Jujur sama Allah. Makanya para ulama kita menyatakan, seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, fakulu salahin fi zahiril mar'i wa batinihi marji'uhu ila sidq. Seluruh kebaikan zahir dan batinnya seorang hamba itu semua kembali kepada kejujuran. Seluruh kebaikan yang sifatnya zahir dan batin itu semua kembali kepada hamba. Itu semua kembali kepada kejujuran seorang hamba. Kembali kepada kejujuran seorang hamba. Gitu adik. Semua ibadah itu larinya kepada kejujuran. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menyatakan, jujur itu ruhul a'mal. Ruhnya seluruh amal ibadah. Ruhnya seluruh amal soleh. Jadi jujur itu ruhnya seluruh amal soleh. Jadi kalau ingin menjadi hamba yang kuat, jujurlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin. Adapun secara istilah, jujur adalah al-muwafaqah bainal zahir wal batin fil a'mali wal ahwal. Kesesuaian antara zahir dan batin
kesesuaian dalam zahir, antara zahir dan batin, dalam perbuatan dan dalam berbagai kondisi. Itu bisa dicek dalam kitab Madarijus Salikin. Jadi al-muwafaqatu bainal zahir wal batin fil a'mali wal ahwal, kesesuaian antara zahir dan batin dalam perbuatan dan dalam berbagai kondisi. Jadi sesuai antara zahirnya dan batinnya sama, antara yang diucapkan dan kenyataan itu sama. Itu jujur. Itu adalah kejujuran. Kesesuaian antara zahir dan batin, ucapan dan perbuatan, lisan dan amalan. Itu poin. Kalau kita bisa sesuai, maka kita orang yang jujur. Sebagian ulama mengatakan jujur itu istiwa usirri wal alaniyah wal zahir wal batin, samanya antara kondisi rahasia atau sendiri dengan ketika di hadapan umum, dan samanya kondisi ketika zahir dan batin. Sama saja, cuman perbedaan redaksi. Ar-Raghib menyatakan jujur itu mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbar anhu ma'an. Jujur itu adalah sesuainya antara ucapan dan hati dan kenyataan yang disampaikan. Jadi apa yang diucapkan dan hati dan yang terjadi itu sama. Itu kejujuran. Itu kejujuran. Dan tadi Ibnu Qayyim mengatakan ruhul a'mal, ruhnya amalan. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan bahwa seluruh kebaikan secara zahir dan batin itu kembalinya ke kejujuran. Dari sini kita bisa memahami bahwa bab ini adalah bab yang luar biasa dan tidak kalah dengan bab kesabaran, tidak kalah dengan bab taubat, tidak kalah dengan bab keikhlasan. Ini bab luar biasa, dan insya Allah kita akan mulai mengkajinya, mengkaji ayat-ayat dan hadits-haditsnya dengan segala keterbatasan kita mulai pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang keliru dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni segala kekhilafan kita dan membuat kita berada di atas petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.